Belajar Asmaul Husna. Apa ya? Insyaallah. Cobi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabil, ya Basir, ya Khabir, ya Rafi, ya Mu'is, ya Mudir, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adlu, ya Latif, ya Khabir. Begitu sih. Nah, semua nama-nama Allah ini ada dalam jiwa kita berdasarkan firman Allah potongan tengah fitratallahi lati fataron nasa alaiha la tabdila li khalqillah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah diciptakan manusia berfitrah itu tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Jadi fitrah itu apa? Fitrah itu apa? Suci, natural, alami, dan melekat bawaan. Saya kuatkan lagi ya. Fitrahnya seorang istri melahirkan anak, betul Bu? Kalau ada seorang istri tidak mau melahirkan anak, itu adalah fitrah kewanitaannya. Karena lebih ngawur kalau ada seorang suami ingin melahirkan anak. Mungkin enggak? Enggak. Jadi fitrah sesuatu yang pasti ada padanya. Mungkin. Tidak mungkin tidak ada. Pasti ada jalan. Nah, apa ya fitrahnya Allah? Ya nama-namanya Allah ini pasti ada pada Allah. Betul? Ini semua sudah diturunkan dalam jiwa kita. Contoh, jawab. Kenapa orang bisa pintar? Belajar, itu jawaban yang standar banget. Kenapa orang bisa pintar? Karena sudah punya potensi pintar. Alimnya Allah itu sudah ada pada jiwa kita. Karena sudah diturunkan pada kita. Tinggal mau belajar apa enggak? Kan dia potensi sudah ada. Nah, maka jangan pesimis dengan potensi diri, jangan pesimis dengan anak-anak. Semuanya itu fitrah. Maka harus mengingatkan bahwa itu juga adalah fitrah. Setiap wilayah dalam kondisi fitrah. Ini ayat dari sini. Setiap anak itu lahirkan dalam keadaan fitrah atau Islam. Kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi seorang Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Jadi tergantung apa? Pendidikan, tergantung lingkungan. Betul? Alhamdulillah kalau di lingkungan Muhammadiyah atau Islam bisa jadi baik. Betul? Kalau lingkungan jelek bisa juga rusak. Maka wong kang soleh ngumpul-ngumpul. Itu kan kasihan. Nah ini penting dilakukan, diingatkan. Sehingga jangan pernah yang merasa kecil hati atau mungkin tidak berguna. Enggak. Semua ada potensi baiknya. Oke, ya. Nah, kalau kembali pada kebenaran Allah tadi bahwa jangan dianggap bahwa anaknya Allah itu datnya, tapi nama-namanya itu ada pada jiwa kita. Contohnya, ada konsep lagi. Kalau ada orang meninggal dunia, kita mengucapkan apa? Wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Sesungguhnya aku berasal dari Allah dan akan kembali pada Allah. Berarti manusia asalnya dari siapa? Allah. Betul? Jawab. Gedung asalnya siapa? Telo. Selain telo ada apa di gedung? Bulan kloko. Kalau gedung diambil teloni yang tinggal apa? Bulan kloko. Jadinya sabun. Satu yang lainnya silakan saja. Nah, manusia itu asal dari Allah. Pasti ada unsurnya Allah. Apa ya nama-namanya tadi? Betul? Kalau mengaku zatnya nanti keliru. Seperti pemahaman yang mungkin perlu dijelaskan. Suatu saat ada nggak orang yang mengaku Allah? Ada. Siapa? Fir'aun. Di Jawanya ada saya Siti Jenar. Dia gini. Suatu saat Siti Jenar itu dibalik para wali. Terus wali mengatakan saya panjenengan dibalik para wali. Siti Jenar menjawab saya Siti Jenar tidak ada, yang ada adalah Allah. Seakan dia mengaku siapa? Allah.
salah paham. Baik, sekalian, agar tidak salah paham, ada kalau ini ngajinya 3 tema yang kemarin saya sampaikan, ada 4 tingkat pemahaman manusia. Pertama, syariat. Kedua, tarekat. Ketiga, ma'rifat. Keempat, ketiga hakikat. Keempat, ma'rifat. Kemarin sudah belum ya. Nah, syariat itu hukum. Di sana ada kalimat milikku dan milikmu. Syariat Islam berarti hukum-hukum Islam. Ya, contohnya nanti dalam syariat itu ada perintah-perintah dan larangan. Sholat wajib nggak? Wajib. Itu syariat. Ya. Terus makan babi boleh nggak? Nggak boleh. Haram. Itu syariat. Pegangan syariat. Tapi syariat itu nanti turunnya pada fikih. Fikih juga hukum. Nah, kalau bicaranya syariat saja nanti muncul perbedaan. Kalau panjenengan sholat subuh di sini pakai 2 kunut apa enggak? Panjenengan kalau sholat subuh pakai 2 kunut apa enggak? Enggak, enggak. Kalau pakai kunut berarti apa? Itu. Ada enggak orang yang ribut gara-gara hari itu? Ada. Padahal sholat subuh pakai 2 kunut apa tidak? Boleh enggak? Boleh daripada ribut tetapi enggak sholat subuh. Itu yang masalah. Betul? Sholat tarawih dan witir kita 11 atau 23? Ya, kita Muhammadiyah. Kalau itu 23. Padahal kalau kita di Masjidil Haram, sholat subuhnya pakai 2 kunut apa enggak? Enggak, berarti orang Arab, orang Muhammadiyah. Tapi sholat tarawih dan witir total 23 rakaat. Jadi apa? NU. Jadi orang Arab itu pagi Muhammadiyah dari NU. Namanya Muhammadiyah. Gak usah dimasalahkan. Yakini ada dasarnya, lakukan dan tanggung jawab. Betul? Nah, itu akan. Maka jangan pada syariat naik di tarekat. Tarekat itu jalan. Sudah dalam kapan milikku adalah milikmu, milikmu adalah milikku. Tapi dengan landasan agama yang benar, bukan bojomu. Itu PKI. Ya. Nah, saya jawab dulu. Bapak Ibu jawab. Anak itu anak suami atau anak istri? Istri. Anak istri. Namanya istri GDW. Anak suami istri, betul? Nah, tapi ada nggak ibu komentar ke suaminya, Pak, anakku itu? Pernah? Nah, itu terus bapaknya jawab apa? Masih lainnya kan ibu kok usah direkam apa? Pasti ribut, betul? Mestinya Bu, kalau ada hal yang begitu, nyentuhnya dengan bahasa tarekat. Pak, tolong Pak, anak kita diurus Pak, ibu ngurus yang lainnya. Itu lebih netral kan ya? Iya, itu indah banget. Ya, Indonesia ini negaraku juga negaramu, betul? Islam ini agamaku juga agamamu. Apa organisasinya, jamaahnya, partainya sekalipun tetap bersaudara. Nah itu. Jangan gara-gara beda pilihan, beda dukungan jadi kisruh. Betul? Nah, padahal memilih itu ya bisa menjadi satu amalan. Kata lagi, bersaudara itu wajib ya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Betul? Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Nah, padahal nilai itu bisa juga jadi sunnah. Hukumnya tergantung kondisinya. Dan sampai pemilihan itu mengganggu persaudaraan. Betul? Itu boleh sunnah, ninggalke wajib. Sholat tahajud wajib atau sunnah? Tapi ada yang sholat tahajud mohon ning subuh telat. Itu melaksanakan sunnah tapi ninggalkan wajib. Jangan begitu. Ya, maka mari ajak dalam tarekat itu karena Indonesia negara itu juga negaramu, Islam negara ini, agama itu agamamu. Mari bersama-sama membangun kebaikan. Nah, naik lagi pemahaman hakikat. Hakikat ada ungkapan tidak ada milikku dan tidak ada milikmu. Semua milik siapa? Allah. Jawab. Anak itu
suami, anak itu milik suami atau milik istri? Kalau suami istri memiliki apa pernah bikin? Ada nggak suami istri mau berhubungan, Pak Kuyuk bikin anak agar hidupnya mancung itu? Tapi caranya, betul? Gagas betul? Betul ini, betul? Yang bentuk wajah rupa siapa? Allah al-Musawwir, Allah yang bentuk rupa, betul? Hakikatnya anak itu milik suami atau milik istri? Milik Allah, betul? Nah, saya tanya, sebagaimana munculnya gagasan ide itu ketika saya isi di rumah sakit Anutapau Palu, Sulawesi Tengah. Bapak jawab, pegawai rumah sakit itu melayani siapa? Pasien, merawat pasien, betul? Pasien hakikatnya milik siapa? Allah. Sebenarnya yang dilayani pegawai rumah sakit itu sekedar melayani pasien atau melayani Allah? Hakikatnya melayani Allah. Ya Allah, aku rawat pasien ini agar menyembuhkan dan memberi pahala padaku, pemasukan itu dalam surga. Hakikatnya melayani siapa? Allah. Tapi syaratnya merawat pasien. Kalau melayani Allah, kalau merawat pasien dalam rangka melayani Allah, sabar atau marah? Ada nggak pegawai rumah sakit yang suka marah-marah? Ada, apalagi ada BPJS. Jawab lagi, marah boleh gak? Yang tegas, bareng. Marah boleh gak? Boleh. Jawab boleh, ayatnya mana? Hadis Rasul mengatakan apa? La tadab wa bakal jangan marah maka bagimu surga. Kalau marah masa mana? Neraka, betul? Jadi marah boleh gak? Enggak. Tapi sabar itu ada batasnya enggak? Enggak. Tapi sabar ada tempatnya, betul? Sabar orang miskin apa setelah bekerja maksimal? Qanaah. Maksudnya apa qanaah? Terima ibadah. Kalau sabar orang kaya raya apa? Zuhud. Apa zuhud? Dulu saya di pesantren diajari Pak Kiai, juz mekaten boten-boten barang ingkang gumantung ing ati kajati namung Gusti Allah piyambak. Ya saya tidak ada sesuatu yang terlalu di hati kita kecuali Allah. Harta, kekayaan, keutamaan, kecantikan, jabatan tinggi tidak geser Gusti Allah di hatinya. Betul? Nah, tapi tadi jawab, sabar orang miskin apa? Oh, qanaah. Apa? Qanaah. Sabar orang kaya, zuhud. Jadi balik, orang kaya kok qanaah. Saya kaya seperti ini terima saja lah. Pantas orang kaya. Sabar miskin apa? Zuhud. Jangan bilang sabar miskin qanaah, jangan zuhud. Orang miskin kalau mengatakan saya nggak terpengaruh harta, emang nggak punya. Sabar orang kena musibah apa? Tawakal. Kecelakaan jadi sudah, mau marah mau apa juga tetap terjadi, ya sudah ditawakal aja, semoga Allah segera bantu selesaikan. Tapi sabar orang perang, sabja'ah. Apa sabja'ah? Berani sampai tinggi dalam penghabisan. Jadi balik orang tawakal, yang dululah saya pun ya kan, betul? Sabarnya suami istri apa? Setia. Orang jawab. Sabarnya ikut pengajian begini apa? Perhatikan, ikuti sampai selesai. Jangan mikir kapan rampungnya. Jadi juga selesai. Baik, hakikatnya kita itu apa? Hamba, ya. Sehingga Allah firmankan bahwa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Di dalam menciptakan jin dan manusia supaya agar apa? Melayani, mengabdi pada Allah. Betul? Good. Sekarang jawab. Sudahkah kita jadi pelayan Allah? Bagaimana? Saya diselesaikan satu kisah. Salah seorang istri yang paling sayang Isa Khalifah Rasyid adalah seorang pemuda, seorang perempuan, ya. Ya, seorang perempuan sederhana dan masuk istrinya yang lebih cantik. Ketika ditanya oleh para duta istana apa alasannya, sang khalifah menawarkan sebuah demonstrasi. Jawab dulu, khalifah boleh nggak punya istri lebih dari satu?
Ya terserah jenengan. Nah, apa yang jadi? Akhirnya Khalifah Rasyid memanggil seluruh istrinya dan membuka pintu gudang harta kekayaan pribadinya yang dipenuhi oleh emas dan perhiasan. Ia menyuruh masuk para istrinya tersebut ke dalam gudang dan mengambil apapun yang mereka inginkan. Gampangnya itu. Ada istilah kitnanan, kata sebut. Uang laki-laki, tahu? Haknya istri dan anak-anak ditunaikan. Suami masih punya simpanan, boleh nggak? Simpanan apa dulu? Duit loh. Boleh kan? Boleh. Tapi sekarang gini, saya bayangkan seperti Khalifah Rasyid itu semua hak anak istrinya sudah ditunaikan, tapi masih punya simpanan harta perhiasan emas dan sebagainya. Sekarang bayangkan, ibu-ibu sini kalau ditaruh suaminya, Bu, Bapak punya uang 5 juta di lemari, Bu, ambillah, Bu. Ambil nggak? Ambil, orang isi baik boleh dia. Sama istrinya juga ambil. Aku kita boleh duit. Gue kerja apa? Yo, aku naruh uang gimana pun aku pintar namanya. Neng lemari aku sama boleh ini dan terus. Itu namanya pintar boleh duit. Iya, nah, coba bayangkan. Kalau istrinya tadi mengambil boleh. Seperti dulu ditawari suaminya uang suruh ngambil, kalau ngambil boleh nggak? Halal nggak? Yang dulu siapa? Yang punya. Betul. Nah, sama itu. Tapi apa ya? Iya. Mereka semua berlari, para istri-istri itu, untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta yang dapat mereka kumpulkan, kecuali sang istri kesayangannya yang bahkan tidak memasuki gudang tersebut. Sang Khalifah Rasyid bertanya, wahai istriku, mengapa aku tidak mengambil sesuatu untuk dirimu sendiri? Ambillah, aku ridho, aku senang kalau ngambil. Ya, tapi apa kata istrinya? Kenapa dia nggak mau ngambil? Coba lihat. Istrinya kesayangan tersebut menjawab, wahai suamiku, yang saya mau hanyalah melayani engkau. Engkau yang saya cintai dan kekuasaanmu adalah satu-satunya yang saya inginkan dalam hidupku. Kira-kira suaminya tetap nggak punya istri begitu? Tetap nggak? Yang punya melayani terserah kamu dia apa nggak terserah. Ya, tetap. Wanita soleha nggak? Soleha. Coba ibu nanti sampai rumah bilang, Pak, yang saya mau adalah mencintaimu Pak, melayani Pak. Perkara kau beri uang apa enggak itu urusanmu. Tahu maksudnya? Bapak Ibu, ini ilustrasi keluarga. Kewajiban suami itu apa? Menafkahi, betul? Kewajiban istri melayani, betul? Jangan sampai bapak-bapak menafkahi istrinya dipengaruhi pelayanan istrinya. Bu, tak nafkahi, tapi melayani saya. Kalau nggak melayani, nggak tak nafkahi. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya. Perkara suami sudah menafkahi itu urusannya dengan Allah. Perkara istri melayani apa tidak itu urusan dengan Allah. Betul? Kemudian sebab demikian itu sebaliknya. Seorang istri ketika melayani suami jangan sampai manipiro. Tahu saja. Ya itu transaksional. Dia layani saja suami, tak suami. Perkara suami menafkahi apa enggak itu urusan suami dengan Allah. Betul? Nah, sang istri tadi. Coba sekarang kita pakai ilustrasi kepada Allah. Kita itu sebagai klien. Ya Allah, yang saya mau hanyalah melayani Engkau ya Allah. Engkau yang saya cintai di atas yang lainnya. Kepuasanmu, keridhoanmu atas pelayananku itu satu-satu yang saya inginkan dalam hidupku. Kira-kira baik ya? Iya. Perkara Allah beri sedikit banyak itu urusan dengan siapa? Urusan dengan siapa? Allah yang kita melayani Allah. Jadi yang nah, orang di hakikat itu dia betul-betul memahami ini sehingga dia melakukan tanpa menuntut balasan. Paham ya? Nah, kegelisahan seseorang biasanya melakukan sesuatu ingin dapat balasan, padahal tidak semua yang diminta itu diberi oleh Allah. Betul?
Kalau sudah berdoa, berdoa saja tanpa menuntut hasil dari doa itu. Loh, kok begitu? Iya, kita bisa berdoa itu pun atas izin siapa? Allah. Berpahala. Yang dulu kita berdoa siapa? Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, Allah kabulkan doamu. Hanya terkabulnya itu kapan, itu urusan siapa? Allah. Bukan sak-saknya, benar. Nah, kita berdoa merasa perintah Allah, tentu berpahala. Tanpa untuk hasil itu lebih baik lagi. Sehingga tentu sudah itu urusan Allah. Contohnya apa? Ya, ini saya jelaskan untuk mengelola hati. Ibaratnya, kalau si A dimodali si B untuk berdagang. Kemudian si A melakukan bisnisnya dagangnya dengan baik, bahkan bisa kaya. Tapi si A minta upah atau minta hadiah dari si B. B, aku kan sudah melakukan modal yang kau berikan, aku jadi sukses.